Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Singkat cerita, terlihatlah King Tian yang saat itu sedang melanjutkan kultivasinya. Namun sesuatu yang berbeda kali ini bermunculan. Di sekitar tubuh King Tian, terlihatlah kepekaan aura yang sangat padat di tempat itu. Bahkan Yanba yang melihat itu pun terkejut dan berkata, kenapa auranya kuat sekali? Apakah bocah ini beneran bocah biasa? Bukankah dia hanya memiliki vena bela diri kelas 1? Bagaimana bisa dia meledakkan aura yang begitu kuat seperti itu? Di sisi lain, terlihatlah King Tian yang terus fokus kepada kultivasinya. Xin pun kemudian berpindah ke Akademi Changlan. Terlihatlah King Chao dan rekan-rekannya yang sedang menciptakan formasi di tempat itu. Rekan-rekannya itu pun berkata kepada King Chao, "Dekan, formasi labirin 9 belokan terakhir telah kami atur. Formasi ini dirancang khusus, hanya akan diaktifkan niat membunuh terhadap Yi King Tian, dan yang lain tidak akan berbahaya." Mendengar itu, King Chao berkata, "Bagaimana dengan 3 formasi tes lainnya? Bagaimana perkembangannya?" Mendengar pertanyaan dari King Chao itu, rekan-rekannya pun menjawab, 3 formasi lainnya telah diatur pada satu-satunya jalan masuk ke akademi. Semua telah dirancang khusus untuk Yi King Tian. Tapi kenapa kita sampai membuang formasi-formasi tingkat tinggi untuk sialan yang tidak tahu seni bela diri? Di sisi lain, King Chao saat itu masih ragu apakah penghalangnya berhasil menahan King Tian. Dalam hatinya King Chao berkata, "Yi King Tian, selama kau berani datang, aku akan membuatmu pergi tanpa kembali. Jadi jangan datang ke sini." Xin pun kemudian berpindah ke kediaman tempat King Tian. Terlihatlah orang-orang yang ada di tempat itu terkejut melihat kekuatan penuh yang mengelilingi menara 100 Flower. Bahkan menara 100 Flower saat itu sampai bersinar. Melihat itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, terlihatlah King Tian yang telah selesai berkultivasi. King Tian pun berkata di dalam hatinya, "Bagus, ini semua berhasil." King Tian pun kemudian bangkit dari duduknya itu dan mencoba mengetes kemampuan barunya. King Tian pun saat itu berhasil menghempaskan sesuatu dengan meninjunya. King Tian berkata, "Sekarang kekuatan pukulanku saja bahkan setidaknya setara dengan 100.000 jin." Melihat itu, Yanba semakin terkejut lagi. Dia makin penasaran siapa King Tian sebenarnya. King Tian pun kembali menguatkan tekadnya sambil berkata, "Saatnya pergi ke Akademi Changlan untuk mengikuti semua tes yang ada. Ayo ikuti aku, Yanba." Yanba yang sedang digendong itu pun bertanya kepada King Tian, "Kenapa kau harus membawaku ikut denganmu juga? Aku tidak mau." Namun karena King Tian saat itu berkata di sana ada banyak makanan enak, Yanba pun jadi nggak bisa berkata apa-apa lagi. Xin pun kemudian berpindah ke tes Akademi Changlan. Terlihatlah orang-orang yang saat itu udah berkumpul di tempat itu. Salah satu dari mereka itu berkata, "Tes dimulai dari sini. Seperti yang diharapkan dari Akademi Changlan, mereka benar-benar menggunakan formasi untuk tes." Gak lama, datanglah King Tian yang merusak suasana. King Tian pun saat itu berkata kepada semuanya, "Hei, tolong berikan jalan untukku." Orang-orang yang melihat sosok King Tian saat itu merasa kesal. Dan sebagian dari mereka saat itu juga mengenali bahwa King Tian adalah sampah dari keluarga Yi yang tidak bisa berkultivasi. Namun King Tian saat itu tidak menghiraukan perkataan mereka dan langsung melihat tablet pengumuman. Ternyata tes akan dimulai dari tempat itu dan ujiannya adalah mematahkan 4 formasi. Namun King Tian merasakan keanehan. Aneh, tidak semua murid baru mengerti formasi. Kenapa mengatur tes yang seperti ini? Yanba yang sedang melihat itu pun bertanya pada King Tian, "Hei, mana tulisan yang ada makanannya?"
Shin pun kemudian berpindah ke menara. Terlihatlah dua orang yang ada di tempat itu. Salah satunya adalah Qianzhao. Orang yang ada di sebelah Qianzhao berkata, "Qianzhao, kesulitan tes kali ini sangat mengerikan. Mungkin tidak ada yang benar-benar bisa memasuki akademi. Kenapa kau memasang 4 formasi di tempat itu?" Qianzhao yang mendengar itu pun menjawab, "Yang diinginkan akademi adalah bakat. Tentu saja semakin sedikit orang biasa yang tidak bisa masuk, maka semakin baik." Shin pun saat itu berpindah kembali ke tempat ujian. Terlihatlah seorang pria gemuk yang berkata, "Bukankah ini hanya formasi biasa? Biarkan aku melewatinya." Ketika orang itu ingin melewatinya, tiba-tiba dirinya itu pun terhempas. Qingtian yang melihat itu pun memasang wajah bodohnya. Kenapa gayanya keren tapi nggak ada apa-apanya?" Orang-orang yang lain pun saat itu juga berusaha memasuki tempat itu. Dan setelah melewati berbagai formasi, Qingtian terus melihat orang-orang yang berhamburan karena formasi itu. Qingtian pun kembali memasang wajah bodohnya sambil berkata, "Kukira tadi ini beneran formasi yang kuat, tapi ini hanyalah formasi yang bisa dilewati oleh orang biasa. Kenapa mereka malah terpental seperti itu? Apakah penghalang ini sebenarnya penghalang yang sulit untuk dimasuki?" Dan karena itu, Qingtian pun langsung melewatinya dengan berkata, "Aku akan memecahkannya. Kalian lihatlah ini." Orang-orang yang ada di tempat itu pun berkata, sampah itu terlihat terlalu percaya diri. Bahkan rumor mengatakan Qingtian hanya memiliki vena bela diri kelas 1. Gak mungkin dia bisa menembus formasi. Qingtian pun saat itu menyentuh formasi itu dan berkata, "Temukan mata formasi terlebih dahulu." Dan tanpa lama-lama, mata formasi pun saat itu langsung muncul tepat di tangan Qingtian. Qingtian pun saat itu langsung menggenggamnya dan berkata, "Hancurlah." Seketika, formasi itu pun langsung hancur berkeping-keping. Orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut karena Qingtian bisa menghancurkan formasi itu. Bahkan karena Qingtian, mereka bisa melewati semuanya dengan sangat mudah. Namun setelah hancurnya formasi pertama, Qingtian pun melihat formasi kedua yang saat itu muncul di depannya. Melihat itu, Qingtian pun berkata, "Jadi masih ada lagi. Kalau begitu, aku akan sedikit bermain-main hari ini." Qingtian pun saat itu melompat ke atas sampai Yanba pun terlepas dari punggung Qingtian. Dan Qingtian pun kemudian menghantamkan kakinya ke formasi itu yang membuat formasi itu pun langsung hancur. Dan setelah itu, Qingtian pun kembali ke tempatnya. Melihat itu, orang-orang pun semakin kena mental dan berkata, "Xiao, apakah dia baru saja menghancurkan formasi lagi? Bahkan dia bisa menginjak mata formasi seperti itu. Apakah formasi Akademi Changlan begitu sampah?" Melihat Qingtian yang bisa menghancurkan 2 mata formasi, orang yang ada di samping Qianzhao sebelumnya berkata, "Tidak buruk. Bocah kecil keluarga Yi punya potensi yang sangat besar." Qianzhao yang melihat itu pun panik dan berkata di dalam hatinya, "Yi Qingtian, jangan terlalu berpuas hati. Aku pasti akan membuatmu mati di sini." Qianzhao sebagai dekan saat itu mulai melepaskan kekuatannya di tempat itu. Dan setelah itu, kembali ke tempat Qingtian. Qingtian pun berkata kepada murid-murid di ujian kali itu, "Semuanya, aku pergi lebih dulu. Kalau begitu, kalian tinggal lewati saja semua formasi tepat di belakangku." Ketika Qingtian menaiki tangga, Qingtian merasakan formasi yang sangat kuat di tempat itu. Bahkan formasi itu sangat aneh, karena tubuh Qingtian pun saat itu seperti terlilit oleh sesuatu. Bahkan Yanba saat itu sampai terjatuh di tempat itu. Gak cuma terlilit aja, tiba-tiba muncullah ribuan pisau tepat di sekeliling tubuh Qingtian. Qingtian yang melihat itu pun berkata, "Sepertinya Akademi Changlan benar-benar berusaha keras untuk mengujiku. Bahkan jika menggunakan begitu banyak roh penjaga formasi seperti ini nggak akan bisa menghentikanku." Orang-orang yang melihat itu pun terkejut dan berkata, "Apa? Ini mungkin formasi ruang. Formasi ruang selalu berubah-ubah dan tidak bisa merusaknya. Semuanya akan terperangkap di sini selamanya." Kelihatannya
standar penilaian akademik kali ini ditetapkan sangat tinggi. Kita mungkin gak bisa melewati hal itu. Dan saat itu, seorang murid pun menunjuk ke atas langit. Terlihatlah pisau-pisau yang sudah mengarah kepada King Tian. Tapi King Tian pun berkata, ada yang salah dari ujian kali ini. Hancurlah formasi. Saat itu, sesuatu yang melilit tubuh King Tian pun langsung hancur dan membuat King Tian bisa menghindari serangan itu. Tepat setelah King Tian menghindari serangan itu, terlihatlah meteor dari pedang-pedang sebelumnya yang menghantam tempat King Tian sebelumnya. King Tian berkata, roh-roh penjaga ini sepertinya secara khusus hanya menargetkan diriku. Dan setelah itu, King Tian masih terus berusaha menghindari semua serangan-serangan yang jatuh dari arah atas langit itu. King Tian pun kemudian memadatkan kekuatannya sambil berkata, benar-benar roh penjaga ini. Mereka benar-benar dirancang hanya untuk menghalangiku. Kemungkinan ini adalah pekerjaan dari Kincau. King Tian pun kemudian mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti monster raksasa tepat di atasnya. Dia pun melancarkan tinju yang sangat luar biasa. King Tian pun saat itu berkata di dalam hatinya, karena dia ingin bermain-main denganku, maka aku akan bersenang-senang dengannya. Tepat saat itu, semua formasi luar biasa yang ada di tempat itu pun langsung dihancurkan. Melihat itu, orang-orang semakin kena mental dan berkata, orang itu sepertinya telah menjadi sasaran roh penjaga formasi. Tapi kenapa dia bisa melawan begitu banyak roh penjaga? Gak lama setelah itu, muncullah kembali panah-panah dari arah langit. King Tian yang melihat itu pun kemudian berfokus dan melepaskan tombak surgawinya. King Tian pun saat itu memegang tombak itu sambil berkata, hei Kincau, kau ternyata sangat suka bermain-main. Ayo kita bermain-main jika kau memang mau. Orang-orang yang melihat itu pun semakin terkejut karena tombak yang dipegang King Tian bukanlah tombak biasa. Dan ternyata ada sedikit kesalahan. Tombak yang dipegang oleh King Tian bukanlah senjata yang dikeluarkan King Tian, tapi sesuatu yang King Tian tarik. Dengan kata lain, itu seperti mata formasi. King Tian pun kembali berkata, kalau begitu, aku akan melanjutkan permainan besar denganmu. Terimalah ini. Tiba-tiba muncullah listrik di sekitar tombak itu yang mulai memenuhi tempat itu. Bahkan aura mata formasi tiba-tiba berubah menjadi tombak biasa. Dan tombak itu kemudian menjadi dua. Seolah King Tian telah merenovasi mata formasi menjadi miliknya sendiri. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!